Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada hari ini di bulan suci Ramadan ini diberikan kesehatan jasmani rohani, sehat walafiat. Ibu-ibu yang sama-sama mencari ridha Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kekuatan doa. Dalam Quran surat Al-Baqarah 186 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangmu, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sesuatu yang menyangkut ibadah, balasannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita selalu dinantikan dan dikabulkan. Maka hendaklah kita harus banyak berdoa di bulan ini. Begitu banyak perintah berdoa dari Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah perintah berpuasa di bulan Ramadan yang bersanding dengan perintah berdoa. Ayat di atas terletak di antara ayat-ayat lain, baik sebelum ataupun sesudah. Ayat yang menjelaskan tentang perintah berpuasa menunjukkan kekuatan doa di bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat perintah berdoa bersamaan dengan ayat perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengabulkan doa-doa kita yang senantiasa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman di bulan suci Ramadan itu mempunyai kesempatan yang sangat luas karena akan dikabulkannya doa-doa dan juga disediakan waktu-waktu yang mustajab dalam setiap momentum Ramadan ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang-orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibuka untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang-orang yang terzolimi. 3 orang yang berdoa ini tidak tertolak, yaitu karena faktor-faktor dan ciri-ciri orang yang doanya terkabul, baik berdoa untuk diri sendiri maupun orang lain, yaitu disebabkan karena melekatnya diri mereka kepada Allah, karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia berdoa. Para ulama hadis menjelaskan bahwa penyebutan bilangan 3 tidak menunjukkan pembatasan jumlah, tetapi hanyalah keterangan di antara orang-orang yang berdoa yang cepat terkabul, yaitu pemimpin yang adil,
adalah penguasa yang mengurusi urusan manusia, tetapi ia selalu adil dan mentaati perintah Allah dan membuat kebijaksanaan yang sesuai dengan tempatnya, dan juga menjamin keamanannya, jiwanya, dan juga harta dan nama baiknya. Yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa meliputi orang-orang yang berpuasa maupun puasa sunnah maupun puasa wajib, khususnya puasa di bulan Ramadan. Terkabulnya orang-orang yang berpuasa disebabkan kuatnya kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengosongkan jiwa dari perkara mubah dan godaan syahwat. Ibadah lapar tersebut menghasilkan kolaborasi yang kuat antara nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, orang berpuasa hendaklah memanfaatkan momen berpuasa ini, memperbanyak doa dan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai keyakinan bahwa doa-doanya akan dikabulkan. Dan juga detik-detik di mana waktu sepanjang ia berpuasa sejak fajar sampai matahari terbenam itu merupakan waktu yang mustajab. Yang ketiga yaitu doa orang yang terzolimi, merupakan peringatan yang keras dan ancaman para pelaku kezoliman.